Mas Edi, ini saya mau tanyakan ini Pak terkait perkara Mbak Ibu Yanti sama Pak Didi oknum Polsek Bandar Kedung Mulyo. Saya dengar informasi kalau Pak Edi ini sebagai selaku pengacara dari Ibu Yanti. Gimana ceritanya sampai Pak Edi dikosakan oleh Ibu Yanti? Terima kasih. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalaupun tadi disampaikan oknum Polsek Bandar itu harus diperjelas. Oknum anggota kepolisian yang bertugas di kepolisian sektor Bandar Kedung Mulyo, Jombang, itu harus diperjelas. Oh gitu ya? Betul. Dan sudah kita klarifikasi, betul. Para pihak mengakui dalam hal ini patut diduga oknum tersebut sudah meminjam sejumlah barang dan barang berharga dan juga uang kepada klien saya Bu Yanti itu kurang lebih, kalaupun diakumulasikan kurang lebih sekitar 400 juta rupiah. 400 juta? Betul. Namun 400 juta tersebut memang tidak berwujud utuh awal langsung 400 juta, enggak. Namun berdasarkan ada pinjam barang, terus dicarikan duit, serta dari uang itu awal dari 30, terus 40 gitu. Tidak. Jadi akumulasi, bukan dari awal langsung 400 juta, enggak. Begitu. Berarti dalam bentuk uang cash ini 30 sama 40 juta nilainya 70 juta ya Pak Edi ya? Ya. Terus diakumulasi dengan barang semuanya, ini tuh nilainya mencapai 400 juta. Kurang lebihnya demikian. Akan tetapi dalam hal ini kami pun sebagai kuasa hukum dari pihak prinsipal dalam hal ini sudah berupaya untuk menghubungi oknum tersebut, juga kontak komunikasi kemarin sudah nyambung. Dalam hal ini kita akan upayakan hal yang terbaik, mudah-mudahan mencari win-win solution. Karena apapun yang terjadi, beliau masih sampai detik ini masih anggota resmi daripada Kepolisian Republik Indonesia. Menghubungi terakhir Pak Didi, oknum Polsek Bandar Kedung Mulyo ini kapan itu Pak Didi? Komunikasi terakhir kami ketika di pertengahan bulan puasa kemarin. 2024 ini? Ya, kemarin kita komunikasikan bahwa kami sampaikan monggo kita selesaikan secara musyawarah untuk mufakat, win-win solution. Namun di akhir komunikasi beliau malah menyatakan silakan hubungi pengacara saya. Dalam hal ini mohon maaf, komunikasi ketika seorang kami untuk hubungi pengacara beliau, kan seharusnya beliau ataupun pengacara yang hubungi ke kami menunjukkan surat kuasa. Karena apa? Iya. Seorang advokat ataupun pengacara yang baik dan benar itu bila mana mewakili ataupun mendampingi kliennya harus berdasarkan surat kuasa, bukan berdasarkan omongan toh itu. Jadi ya mudah-mudahan perkara ataupun kasus ini biar segera selesai. Mungkin dari oknum tersebut segera mengembalikan semua pinjamannya ataupun barang-barang yang dia pakai. Gitu. Tadi Pak Edi mengatakan kalau Pak Edi ini sudah mensomasi Pak Didi. Iya? Ya betul. Somasi sudah kami sampaikan kepada beliau, walaupun melalui WhatsApp, namun kami kirimkan dengan file secara PDF bertanda tangan yang pada kecepatan informasi di era digital ini kan secara substansi tetap sudah sampai dan beliau pun sudah membaca dan memahami. Ketika hari ini kita tinggal menunggu tindak lanjut beliau dan ataupun para pihak yang mungkin ada di belakang beliau, termasuk mungkin pengacaranya. Jadi kita tinggal menunggu ya. Kalaupun pada saat nanti ataupun pada suatu ketika kok ada tindakan ataupun peristiwa yang mungkin kami harus menempuh jalur hukum
yang sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, ya jangan salahkan kami, karena memang sudah kami tempuh sesuai prosedur yang berlaku. Berarti hingga saat ini balasan dari Didi maupun pengacara belum ada, Pak ya? Belum, cuman waktu itu beliau mengatakan bahwa silakan menghubungi. Pertanyaan saya, ya kalau saya hubungi nanti pertanyaannya kan lebih lanjut, benarkah dia pengacaranya? Iya. Kalau memang benar, logika sederhana kan harus mengirimkan surat kuasanya, atau oknum tersebut mengirimkan file surat kuasa. Kan setiap klien kan ada mempunyai surat kuasa, logikanya kan begitu. Jangan sampai dibalik, nanti saya disalahkan lagi ya. Ini Pak Di, ini kan korban dari Didi ini oknum Polsek Bandar Kudung Mulyo kan banyak, Pak. Ya. Ada dari Baron Nganjuk itu nilainya itu 235 juta. Ada penjual sayur nilainya 10 juta, penjual ayam nilainya 13 juta. Ada juga pegawai ban itu nilainya 35 juta, dan ada salon setelah arisannya naik itu dibawa lari. Tapi ini pelakunya istri dari oknum polisi Didi ini, Pak Edi. Itu bagaimana tanggapannya Bapak selaku orang hukum ini? Sebagai manusia, saya cuma satu kata, turut prihatin, karena kok bisa sampai terjadi seperti itu, dan berempati kepada para, mungkin bahasa tanda kutip dalam ini, sebagai korban. Kalaupun berbagai permasalahan tersebut mau diselesaikan dari pihak oknum tersebut secara baik-baik, monggo, karena apapun yang terjadi akan berimbas pada nama besar KOR, di mana hari ini masih menjadi seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Namun juga kembali kepada para pihak, karena itu hari ini Indonesia kan negara berdasarkan hukum, di mana setiap hak dan kewajiban setiap warga negara di depan hukum sama, equality before the law. Terus ini Pak Edi, ini saya dengar informasi juga kalau Ibu Yanti ini sudah pernah melapor di Propam Polres Jombang. Itu kejadiannya itu 2 tahun lalu. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kalau tindakan yang terdahulu sebelum saya menjadi kuasa hukum, saya belum bisa komentar banyak, karena ketika sebuah peristiwa ataupun perkara hukum yang saya tangani, saya pastikan saya bisa komentar setelah peristiwa tersebut saya dampingi. Ketika belum saya mendampingi, saya tidak bisa komentar, karena apa? Ketika tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa saksi, saya tidak bisa ngomong. Berarti Bu Yanti ini menghubungi Pak Edi ini setelah lapornya di Polres Jombang buntu, Pak ya? Tidak ada tindakan, ya? Bisa saja begitu. Makanya sampai hari ini saya masih koordinasi tipis-tipis ya bahasanya gitu. Mudah-mudahan bisa terjadi penyelesaian win-win solution, solusi yang terbaik untuk musyawarah mencapai mufakat para pihak. Begitu. Yang terakhir Pak Edi, mungkin ada saran-saran yang mau disampaikan ke Pak Didi. Kalau saran dan masukan saya ke beliau, mudah-mudahan kalau yang saya dengar terakhir katanya sakit, saya nggak tahu sakit beneran atau sakit apa, kita nggak paham. Mudah-mudahan kalau sakit pun segera sembuh dan segera bisa beraktivitas kembali. Untuk selanjutnya ya, karena berhubungan dengan konteks hak dan kewajiban kepada pihak lain, apalagi sebagai seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang tugasnya mengayomi dan melayani rakyat, segeralah selesaikan permasalahan, selesaikan permasalahan ini untuk biar sama-sama enak semuanya, tidak ada yang digantung antara hak dan kewajiban kepada para pihak semuanya. Demikian. Makasih Pak Edi. Selamat siang.